Oke, berarti kan daripada oke. Oke. Baru read data from Datanya abang bentuknya apa? eh RIS ya? ada sebetulnya sebagian udah langsung saya lengkapi ini sih apa namanya dengan PDF-nya. Oh, Hmm. seharusnya nyimpennya RIS sih bang. Oh iya, pernah juga sih dibilang seperti Mm-mm. oh data RIS ya. Oke. Berarti kalau itu gimana dong yang dibuat ini? Kita pilih yang mana ini? Yang Yang dari data RIS ada nggak? dataris sepertinya ada, tapi saya coba lihat lagi. Udah kebanyakan data sih sebenarnya ini. Atau kita coba dulu sambil nunggu itu publish and perish ya bang? Pakai publish and perish pernah nggak? Ya, pernah juga ada juga sudah download, tapi ini kayaknya dia dapat versi yang baru ya. Enggak juga. Coba ya. Saya berapa kali terakhir ini pakai yang sama Praja juga, tapi dia mintanya seperti apa ya? Oke, ini masih bisa sih. Dia minta di install update atau skip aja dulu ya. Dia tuh memang biasa kalau kita dalam sehari itu udah kebanyakan. Dia nggak mau. Oh, mungkin itu kejadian waktu itu memang sama bantuin ini apa namanya skripsinya Praja. Jadi eh, bolak-balik sih kita masukin kata kunci. Iya, dia tetap Hmm. nggak mau ya. Iya, dia error seperti apa kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kita pakai yang dari apa namanya Postpure ini gimana? Coba saya Ini yang share screen ya bang. oke oke. Karena kemarin juga memang pernah juga ada itu dosen dari mana ya. Dia baru selesai juga S3-nya, kenal dari ini sama-sama di apa namanya tutor di universitas terbuka. Hmm. Dia lolos apanya itu apa namanya Scopusnya itu menggunakan publish and perish itu. Iya ini sih pakai Google Scholar ngambilnya. Oh, cuman dia sudah sedikit lebih komersil sih. Jadi mungkin kemarin mau sempat saya mintakan supaya ke kampus, tetapi dia kesibukannya sih tinggi sekali. Tapi dia berhasil nembus Scopus itu sumber datanya dari publish and perish itu. Jadi itu yang diutak-atik untuk salah satu naskah disertasinya. Oke, ya. Udah kelihatan ya bang? Belum. Hah? Oh, saya stop share dulu ya. Iya, Oke. Oke, sudah. oke. Ini saya pakai publish Paris. Terus keywordnya itu risk management in local government kan. Hmm. Dan udah dapat segini nih. Karena kita batasi 1.000 ya. Ya, Nah ini jangan lupa kita save resultnya pakai risk. Nah misalnya mana? dia kata kuncinya satu kalimat gitu ya. Iya bisa. Oh, ya, ya. Risk management ini apa November ya. Ya, 1 November. Oke kita save. Terus kita buka publish and vary. Publish and vary. Post Postpone. viewer. Oke, saya ulangi lagi ya. Sudah pernah lihat artikel-artikel yang pakai post viewer gitu nggak, Bang? Udah, nah itu dia kan nanti kan ada protokolnya itu ya. Itu Mm-mm. yang menjadi metode. Ah. Nah, sampai Iya, di situ waktu pelatihan-pelatihannya sudah di ini kan cuman sampai menunjukkan bahwa memang ini nih yang membuktikan sampai. Tapi waktu itu protokolnya itu udah sempat dicoba-coba juga.
apa namanya seleksi ya, seleksi kata-katanya itu sampai seperti itu ya. Iya, jadi kita tuh kayak menyajikan kalau pakai keyword itu ada berapa kata yang muncul, terus kita bikin perlakuan apa gitu. Ada contoh ini. Nah, ini kita create, kemudian create a map based on text data. Nah, karena kita nge-save-nya tadi pakai RIS ya, read datanya pakai data RIS, next. Kemudian kita cari apa November. datanya tadi risk management November nih ya. Oke, Ya. kita oke. Klik next. Ini nggak apa-apa. Begini. Oke. Binary boleh. Full counting juga boleh. Kalau mau full. Next. Nah, ini itemnya. Kita bisa, kalau misalnya abang mau batasin 5 aja ya. 5 cluster isu. Atau maksimal sih memang dia biasanya normalnya dikasih 10 gitu. Maka ini Oh, kalaupun dikurangin ininya ya, keterhubungannya juga berubah. iya. Kalau mau 10 bisa, atau 5 bisa, 8, 7. Oh, Misalnya ini dia yang maksudnya yang 8 10 ini konteks yang dibahas atau apanya? termnya, Bang. Misalnya untuk topik manajemen risiko ini, kita mau ngambil term besarnya itu yang berapa gitu. Ya. Oh, Mungkin dia dari sisi apa, dari paradigma apa, oh semakin gitu. banyak keterhubungannya itu memang dia sedikit. Tapi kalau kita semakin sedikit nih, dia semakin banyak misalnya antara apa namanya, yang satu dengan yang lainnya itu saling keterhubungan. Oh, ya. Kita lihat dulu ya. 7 bisa. Oke. Nah, ini pun nanti, ini kan muncul begini nih. Iya. Ini data yang ini, kita kalaupun mau dijadiin artikel, itu nanti ditampilkan. Yang muncul Oh, tuh di apa? di Iya, screenshot. Ini disebutkan semua yang bisa muncul kita, ini. iya, bisa kita buat manual bisa, Bang. Mm-mm. Heeh. Karena dia nggak ada ininya ya. Kalau mau screenshot di foto gitu kan bisa juga. Iya, iya. Tapi untuk rapihnya biasanya pakai manual aja gitu. Yang Oh, yang awalnya seperti ini, mungkin kita mm-mm. seleksi lagi nih. Ya, kita seleksi lagi mana yang kira-kira nggak berkaitan banget nih. Misal nih ya, misalnya itu author. Oh Ini ya, kan biasanya karena pengulangan dari jurnal-jurnal atau dari bukunya author gitu kan. Nah, ini ya, dibuang aja. Kalau untuk yang ini kan masih relevan ya, ya. term yang local government ini masih relevan. Stakeholder austerity ini kita juga nggak tahu ya apa, tapi dia muncul sampai 10 ininya besar, termasuk besar, jadi biar aja. Kemudian biasanya membantu itu adalah ini checklist yang udah nggak biru ini bagi post viewer sih nggak penting-penting amat gitu. Tapi kalau kita pertimbangkan ini penting ya tetap dimasukin. Oh iya ya, oh yang agak agak abu-abu dia ya. Iya, agak abu-abu. Kalau ini kan performance management ya. Mungkin Iya. ini penting sih, ya terkaitan kinerja kah atau apakah mungkin penting gitu. Jadi kita Oh, tetap masukin. Nah, iya. kalau hand ini walaupun dia biru, tapi Mm-mm. ininya cuma 8 ya. Dan Iya, kita logikanya apa sih hand penanganan atau apa gitu kan? iya, Atau iya. tangan atau apa? Mungkin ini nggak seberapa berkaitan dengan apa manajemen resiko ya. Atau Mm-mm. kalau kita anggap ini relevan sih nggak apa-apa. Tapi menurutku kalau dia relevan, dia katanya handling bukan hand gitu. Oh betul, Ini iya, kita iya. buang aja gitu, walaupun dia biru kan. Hmm. Nah, kemudian Tanzania. Nah, kalau abang mau apa namanya melihat dari negara atau dari asal yang menangani manajemen resiko atau yang banyak menulis tentang manajemen resiko, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau ngelihat di situnya, dibuang aja. Atau mungkin ini adalah negara-negara asal yang menulis manajemen resiko gitu. Kalau kita Oh, kan nggak seberapa butuh info itu ya, ya. bisa kita
buang aja. Kemudian flood risk management ini terkait dengan Banjir. karena ininya 13 COVID, mau berhubungan dengan COVID nggak? Eh, boleh, bisa saja sih. Bisa ya. Nah, ya karena waktunya memang waktu COVID ya. Hmm. Terus lag ini juga bisa lah ya. Banyak. Financial management lokal UK. Nah ini kalau UK ini mungkin yang nulis tentang manajemen resiko di pemerintahan lokal itu banyak di Inggris gitu. Mm-mm. Kalau mau diambil ya diambil, kalau enggak kita buang aja, tapi nggak apa-apa kalau mau diambil. Disaster, New Public Management nih masuk tim menurutku. Nah ini juga South Africa, tetap Ya. diambil, nggak apa-apa juga. Terus insurance, masuk ya. Market, tipe, oke masuk juga. Order. Nah kalau ini book nih nggak usah mungkin ya. Ya. US, extend, Cina, banyak ini sebenarnya ya. Jerman, aspek, demokrasi, part, konsekuensi, term ini nggak usah. Partnership, oke masuk. Health, ability, form. Nigeria pun dia sampai 43. Wow. Performance, perception, example, lokal, knowledge, time. Time ini masuk nggak Bang? Eh, kayaknya enggak sih. Enggak ya. Hmm. Power, year nih nggak usah ya. Source nih juga nggak usah sih. Evolution. Gimana evolution masukin nggak? Kayaknya Evolution enggak sih. Malah lebih mending source itu sumbernya, sumber risikonya. oke. Iya. State, influence, community, area. Oke ya. Ya. Fix, kita finish. Kita lihat ini, kalau abang lihat ada biru, ada Mm-mm. coklat, ada hijau, pupus apa-apa ini ya, Ya. kuning, merah. Artinya ini tentang manajemen resiko di dalam pemerintahan lokal, itu kita lihat ada 8 klaster, karena kita tadi bikin 8 klaster ya. Ada Oh ya, 8 ya, ya. klaster. Oh. Nah, misalnya klaster yang pertama, saya nggak tahu ini warnanya apa yang pertama ini ya. Mungkin state ya, atau yang ada actionnya. Jadi dari sini tuh eh, keterkaitannya emang cukup rumit ya Bang, Mm-mm. sampai bingung. Kalau kita mau melihat misalnya manajemen resiko dalam pemerintahan lokal, klaster ini adalah yang ngebahas dari sisi pemerintahannya, ada pemerintahan lokal, ada action, Mm-mm. condition, begini-begini nih. Kemudian sampai ke dunia, mungkin dunia ini kita lupa hilangkan Oh iya, mungkin. iya. Kemudian ada klaster kedua, ini terkait dengan pemerintahan lokalnya. Apa saja yang dikelola oleh pemerintahan lokalnya, dan pemerintahan lokal yang mana aja. Tuh. Kemudian klaster Oh. yang ketiga, yang sering diteliti itu adalah terkait dengan area, kegunaan, masa depan dari manajemen risiko itu, gitu. Oh. Atau komunitas lokalnya, atau apa jalan dari manajemen risiko itu. Gitu. Dan klaster keempat nih ada 14 item terkait dengan pengalaman, adaptasi, proses adaptasi. Seperti ini. Kita lihat bisa misalnya kita klik yang warna kuning. Mm-mm. Kalau warna kuning, dia yang paling besar, semakin dia besar ininya, garis ini, artinya Ya. semakin sering ini menjadi pembahasan untuk topik manajemen risiko. Antara negara dengan local government area, nah ini yang sering diutak-utak penulis untuk dibahas. Tidak menutup kemungkinan juga dia terkait dengan klaster yang lain, dengan yang warna hijau dia terkait.
Ya. Hmm. Membahas juga faktor, membahas juga area manajemen risiko, membahas juga adaptasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kalau ini Bang, ini mappingnya yang biasa di screenshot orang untuk jadi apa? Untuk jadi artikel itu adalah ininya nih. Iya, iya. Ininya yang difoto orang. Misalnya kita mau puter bisa. Ini terkait ini aja ya. Apa tampilannya aja, visualisasi. Semakin dia merah artinya apa? Artinya di dalam area inilah orang-orang membahas tentang manajemen risiko. Jadi semua keterkaitan manajemen risiko itu adanya di negara gitu. Terus Cina ini apa? Cina ini kita nggak tahu ya ininya isi-isi artikelnya karena kita kan baru lihat mapping ininya aja. Entah itu Cina ini adalah jurnal-jurnal yang berasal dari Cina yang banyak menulis tentang itu, atau topik-topik tentang manajemen risiko ada di negara Cina itu. Kemungkinan besar sih bahwa di Cina lah atau orang penulis-penulis yang berasal dari Cina, Nigeria, atau lokusnya tentang manajemen risiko itu ada di sini. Itu kita bisa cek dari artikel-artikel yang kita tambang atau yang kita ambil dari Publish and Paris. Misalnya di sini ya. Kan kelihatan rata-rata dari Cina, Cina local government tuh. Iya, iya. Jadi lokasi risetnya dan juga tempat untuk lokus untuk yang dibahas itu adalah kalau nggak di Cina, di Nigeria, Indonesia mungkin sama sekali nggak ada. Terus kalau mau di save, nah, ini kita screenshot save. Misalnya risk management. Mau PNG atau JPEG, biasanya sih PNG. Baru ini nanti kita lampirin ke artikel kita bahas. Gitu. Ya, ya. Untuk lebih jelasnya sih kita lihat dari sini nih. Apa-apa aja, misalnya judulnya. Nah, kenapa ada tadi apa namanya climate change ya? Ya. Itu karena kebanyakan mereka analisis manajemen resikonya terkait dengan climate change, artikel-artikel. Nah, sementara kalau kita terkait dengan dana desa, abang kan dana desa ya? Iya. Kita lihat di sini, lihat dari termnya juga, itu kayaknya sih sedikit ya. Banyak local governance-nya, resiko, faktor resiko gitu. Terus banjir, manajemen resiko untuk banjir dan perubahan iklim begitu yang banyaknya. Kalau untuk dana financial management ini ada di klaster 5. Klaster 5 itu apa aja sih? Melihat klaster 5, 1, 2 itu dari mana kita lihatnya? Ya itu dia. Biasanya tuh diklik gini aja warna. Oh. Coba kita lihat dari sini. Misalnya negara nih. Negara ada di mana sih? Oh, dilihat di situ ya, di atas tadi ya, yang state tadi Iya. ya. Jadi klaster 1 kalau nggak salah tadi. Biasanya semakin besar jejaringnya itu ada di klaster 1, Bang. Oh. Makin luas gitu. State-nya berarti ada di klaster 1. Atau dari sini. Oh, ini udah nggak kelihatan ya dari sini. Nah, ini klaster 1, yang di sini klaster 1. Cluster color nih ya. Cluster 1 merah, cluster 2 hijau, cluster 3 biru, cluster 4 kuning, cluster 5 ungu,
Klaster 6 Oh, biru, klaster 7 orange, klaster 1 berarti yang merah. yang merah. Nah, ini klaster 1. Mana yang paling besarnya dia? Vektor. Oh. Terkait dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi mungkin atau faktor penyebab Hmm. gitu. Nah, seperti kayak gini tuh udah bisa kita bahasakan. Jadi pemetaan untuk mapping mapping isu untuk manajemen risiko di pemerintahan lokal Ya. banyak yang membahas ya terkait dengan manajemen risiko untuk bencana misalnya. Manajemen Oh. risiko untuk apa namanya? Banjir, dan itu juga banyak diteliti atau berasal dari penulis-penulis di Cina atau Nigeria. Sementara Indonesia di sini memang nggak muncul kita. Apalagi pemerintahan lokal tentang dana desa gitu. Financial condition ini kan artinya kita udah ngeling ya, maksudnya kondisi finansial bukan terkait dengan apa dana desa atau dana desa itu kan kita tuh bisa lihat dari tata kelola atau sumber ya, sumber Iya. dana, bukan kondisi dana desanya. Apalagi tentang kondisi dana desa. Mungkin nggak ada sih yang neliti tentang manajemen risiko khusus untuk kondisi dana desa. Jadi Hmm. udah bisa kita klaim sebenarnya. Iya, iya. Trust, kepercayaan. Paling untuk menggambarkan itu aja. Local government area ini sama Nigeria. Kenapa Nigeria ini banyak banget? Mungkin banyak studi kasus di sana. Kita bisa cek di sini apa aja judul-judulnya gitu. Berarti ini artikel ini mau nggak mau kita harus periksa semua atau untuk Kalau abang mau periksa semua Mm-mm. untuk melihat gap gitu ya, ya bisa juga. Kalau enggak, kita bisa lihat dari situ aja sih. Kita udah scamming aja ya. Ini terkait Oh, dengan ini gitu. Dan nggak ada satupun yang dari Indonesia gitu. Jadi kan nggak mungkin orang luar nulis tentang Indonesia, tapi di judul aja udah nggak ada kata-kata Indonesianya gitu. iya, 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 iya. Oh, Jadi emang sempit kalau untuk topik ini untuk di Indonesia. oh, udah bisa diklaim ya kalau Iya, kita pakai keywordsnya yang risk management in local government ini ya. iya betul. Hmm. Nah, nanti kan eh, apa namanya klaim kita juga bisa keywordnya kita ngambil ini. Kenapa kita ngambil spesifik risk management in local government gitu? Kenapa nggak risk management aja? Kita kan bisa kasih argumen tuh di artikel kita. Karena kita ingin langsung spesifik. Langsung spesifik ini aja udah banyak banget gitu yang kita ambil, dan apalagi kalau risk management secara umum bisa bisa jadi kemana-mana, dia ke politik kemana gitu. Iya, Tapi mm-mm, betul betul. Makanya makanya kemarin itu nggak kelar-kelar karena kalau hanya pakai risk management itu dia makin rumit lagi karena dia masuk ke sektor kesehatan, ada sektor iya teknologi, nah, seperti itu. Nah, makanya dari kemarin agak kebingungannya nih memakai keywords-nya yang mana sih supaya dia lebih tercluster, supaya lebih fokus ke arah apa namanya sektor pemerintahan setidaknya. Kalau hanya pakai risk management memang publish and perish-nya pun kan hanya menampilkan 1.000 ya. Dari 1.000 itu iya ternyata iya 1.000 itu ternyata belum seluruhnya kalau hanya pakai kata kunci. Nah, ketika dipakai gabungan beberapa kunci malah hilang, nggak ada mm, di apa namanya, nggak ada eh, tertampilkan oleh publish and perish gitu iya. kasusnya dari kemarin-kemarin. Saya Kalau baru paham juga ini kalau bisa satu kalimat di sini hampir seperti satu kalimat keywordsnya itu. bisa Bang, nanti bisa Hmm. mungkin Abang coba risk management And eh,
apa ya, financial risk management in local government gitu. Mungkin bisa. Oh, Coba. Atau saya stop share dulu yang ini, Abang coba ya. boleh, boleh, boleh. Ya, nanti. Berarti kita pakai yang Google Scholar aja ya? Iya, Google Scholar aja, Bang. Soalnya Hmm. kalau Scopus tuh ya, apalagi kan ini free ya. Nanti Iya. tuh yang terkunci itu nggak kebaca. Oh, betul. Iya, iya. Dia hanya yang open access saja ya? Iya, iya betul. Iya. Tetap lebih 1.000 juga. Iya, bisa berarti. Kita tunggu. Dia emang agak agak ini, soalnya kan artikel-artikel luar ya yang mungkin yang ininya. Jadi kalau kita pakai keyword bahasa Indonesia tuh hampir tidak valid lah untuk dijadikan argumen. Oh, iya betul betul iya. Heeh. Istilahnya, kalaupun ini sudah ditambah dengan kata finansial, Hmm, ternyata tetap masih banyak ya. tetap masih banyak. Bisa Hmm. kebayang apalagi cuma risk management. Oh iya, kalau itu udah coba Itu nggak memang fokus. malah milihnya juga udah kewalahan, makanya akhirnya mereka dicek, di download. Oh ini kayaknya berkaitan nih, tapi setidak-tidaknya sudah di save di Mendeley, seperti itulah kegiatannya selama ini. Tapi itu kemarin jadi ragu ketika mau memasukkan data yang sudah terkumpul di Mendeley itu, apakah sudah keseluruhannya. Nah, tiba-tiba diklaim, padahal nggak bisa kan gitu. Nah, ini dia muncul lagi. I'm not a robot. Robot lagi. Ini traffic Klik light. aja, ha. Semuanya, Bang. Tuh, dua kolom tengah itu. Belum, belum, Iya. belum. Ini juga ya. Bawahnya, bawah yang ini. Ini, Iya, yang ini, iya itu, terus bawahnya yang centang biru sebelah kanan. ini Iya, 4. tengah-tengahnya juga, Bang, karena kotaknya kena. Oh Iya, iya. bisa. Tahun berapa, Bang, masuknya itu? S3-nya? Saya 2018. Hmm, oke. Ini. Tapi Di, Wisori katanya. enggak, dia karena dia apa namanya cuma bisa ngambil 1.000, sementara dia mendeteksi lebih dari 1.000 gitu. Oh, oke Oke. oke ya. Hmm. Oke. Baru Nah, kita oke, save ya. save, save, heeh. Save result yang Risk, list risk, ya. ya, Oke. Ini kasih nama apa gitu. itu udah banyak sekali sebetulnya. November. Oke. Oke. Kita coba ke post viewer-nya ya. Iya, buka posturnya, Bang. Oh, ini ditutup lagi dulu berarti. Di minimize saja bisa. Oh, ini masuk tadi. Kita Create, iya. create. Yang paling bawah ya? Iya, bawah. Next. Bawah. Ini. Terus risk, risk. Oh, ini ya. Iya. Oke. Terus next. Oke, Baru. pilih datanya. Oh, ini. Nah, kan udah banyak ternyata yang ada risk-nya juga nih. Tapi umum banget risk management. Iya. Ini next berarti ya. Next, iya, next. Next. Oke, itu next.
Full. Oke, full bisa full. Bedanya sama binari ini? Dia itu kita mau menghitung ke semuanya atau sebagian kata-katanya, Bang, dari Hmm. seluruh apa jurnal atau artikel itu. Oh, oke, oke, oke. Oke, next. Next. Nah, itu kecilin aja. Kalau tadi 8 aja bikin kita ruwet kan. Iya, 5 lah bisa. 5 ya. 5 kata yang berkaitan, gitulah kira-kira membacanya. 5 apa ya, arah dari topik risk management. Oh, 5, 5 klaster tadi ya. Iya, 5 klaster. Oh, iya, iya. Ketika dia diklasterkan 5, maka ada 295. Keterkaitannya juga lebih lebih banyak karena kita mempersempit klaster. Oh, ada 4.700 terms. Term, Oke. term itu yang mereka pindai gitu dari kata-kata itu. Oh, oke. Next. Oke, Ini, Oke, bisa next saja. ya, Nah, ini kita seleksi deh. link Oke, agriculture. Nah, tuh agriculture. masuk sih mungkin karena dia di desa-desa ya. Hmm, hmm. Keuangan-keuangan desa, apa keuangan di bidang pertanian gitu. Itu kan kebanyakan disaster, Bang. Jadi ada temuan lah dari ini kita ini risk management kalau untuk di lokal tuh kebanyakan untuk manajemen risiko bencana gitu. Oh, Yang berarti kita banyak kita klaim bahwa yang banyak itu uh, uh, eh, lebih fokus kepada manajemen risiko risiko bencana oleh bencana, terutama pemerintah. terutama banjir ya, bencana banjir. Banjir, Kalau oh, baru berarti kita bisa mengklaim bahwa yang kita lakukan ini terkait karena dengan hanya dana desa dana mungkin desa saja sedikit gitu. sedikit Iya, ya. Kita nggak bisa juga bilang belum belum ada ya, karena mungkin bisa aja ada, belum, ya mungkin tapi ada tapi belum nggak terdeteksi di sini ya. terdeteksi. Tapi klaim terbesarnya itu bahwa manajemen risiko untuk level local governance itu lebih ke manajemen bencana, risiko bencana. Oh, Kajian-kajian manajemen risiko bencana yang paling banyak. seperti ini mungkin kita Iya, kita apa buang nih? aja gas B. SP, ancaman, finansial. Ini hand tadi lagi ya, masih Iya, muncul. heeh. Financial sector, kemudian inklusi, Step, financial step, ya masuk nggak itu? langkah. Hmm. Masuk ya. Local level, action, South Africa. Kayaknya South Africa buang aja deh. Kemungkinan tuh dari jurnal-jurnal dari Afrika. Indeks. Indeks buang aja, Bang. Oh, ya. Bahasanya terlalu ini. Laporan sih masuk. Laporan masuk ya. Financial globalization, internal audit, liquidity. Ini smash ya, nggak tahu ya apa smash Nah, ya. nggak tahu kita juga apa nama aplikasi. Oh iya, Cause penyebab ya. Masuk. ya. Praktik. Regulation. Chapter enggak lah ya. Chapter enggak, buang aja. COVID tadi masuk. Special recommendation. Kayaknya Varietas, financial service, view, reason, evaluation, book, enggak kali ya. book nggak usah. Power, event, event enggak Event, ya. event enggak. CSR masuk lah ya. Iya, reform, Kalau ada pengulangan mungkin kita bisa buang juga, Bang. Ada pengulangan nggak? oh Financial, tadi financial service, nih financial industry, sustainability form, film, iya, credit, function, responden, enggak ya. enggak responden, Mungkin ada enggak. respondennya.
Commercial bank. Banyak ini mungkin, banyak riset kuantitatif. Iya, memang hampir, ya kebanyakan memang kuantitatif sih. Yang saya baca-baca juga lebih mengarah kepada kuantitatif. Debt. Climate change, bukan? Climate change terus. Direktur Concern Banking. Banking masih masuk lah. Hmm. Citizen accounting quality knowledge. Financial information, Nigerian. Local government authority. Survei itu buang tuh. Oh ya, survei. Survei. Financial reporting, internal control. Indonesia tuh ada tuh, nggak apa-apa masukin. Oh, masukin ya. Hmm. Muncul dia. Hmm. Number. Number buang lah, number. Empirical evidence masuk, order year buang. Year ya. City jangan kalau city. Ya. Krisis. Empirical study. Oh iya, buang aja bang. Ini kan jenis saya. Hmm. Question. Question buang. Oke, finish. Efek dampak. Bisa dicek lagi mungkin. Liquidity. Occurrence-nya banyak. Occurrence. Link tadi masuk gak ya? Link tadi nggak usah ya, cuma Iya. 6 juga. Iya. Link. Kontras. Kontras masuk nggak bang? Kayaknya enggak ya. Enggak. Ya warna saja ini. Kita lihat pengaruh itunya juga, occurrence-nya ya. Yang di Kejadian sini. demi kejadian, iya. Kalau dia mungkin kita ragu dan dia porsinya kecil, cuma 5 tuh ya kita buang aja. Oh. Ya, ya. Itu sebetulnya subjektivitas ya, nggak ada. Banyak muncul, biasanya banyak muncul. Itu 11 Oh. kali atau 5 kali yang ngebahas tentang itu, atau apa Oh. namanya, banyak dibahas atau enggaknya gitu. Ya, ya. Oke, finish. Oke, finish. Oh. Tetap Kita dia lihat banyak ya, walaupun itemnya udah kita bikin 5. Coba lihat itemnya bang. items ada Satu. 8 klaster malah. Iya, tetap 8 ya dia ya. Iya, padahal tadi kita ini 5 ya. Mm-mm. 5 klaster 1, 37 item. Besar juga ini. Hmm. Kita udah minimum 5, dia tetap 8. Artinya memang cukup luas. Iya, 26 items. Kalau kita udah eliminir loh itu. Mungkin Iya, bisa lebih selektif lagi kali ya. iya, Daripada terlalu ini. terlalu Kayak rame seperti terlalu ini. rame, kayaknya itu dibuang mungkin. Atau kita lebih fokus ke kita terkait dengan finansial apanya gitu, langsung masuk ke situ. Oh, jadi yang negara-negaranya mungkin kita tidak perlu bahas Iya. ya. Mm-mm. Oh. Ini tadi yang edit, nggak perlu diedit ya. Oh, ini yang cluster yang tadi ya, Iya, 1, cluster. 8. Iya, baru. Overlay-nya itu kelihatan dari tahun 2006 sampai dengan 2014. Semakin kuning, dia semakin baru diteliti. Oh ya, berarti Itu semakin kuning. isu-isu baru gitu. Oh, oke. Isu-isu baru. Jadi kalau dia semakin gelap tuh ya, local authority, mungkin itu isu-isu lama. Berarti kita bisa klik misalnya yang kuning tuh apa? Financial statement. Coba yang Indonesia tadi, Bang.
Indonesia mana tadi Ada Bang? tadi, ya itu dekat financial statement sebelah kanan. Internal control, quality, bawah lagi, dikit geser lagi. Nah, itu ada Indonesia tuh. Bukan. Oh, kecil kali. Iya, karena dia kecil. Financial disaster ya. Apa disaster itu? Financial information. Nah, itu ada Indonesia tuh. Di atasnya financial statement. Financial statement. Mana dia? Kanan, kanan, kanan. Nah, ini nih. Financial resource. Bawah, Loh, bawahnya lagi, bawah kanan. Quality, nih ada quality nih ya, kanan. ini kanan. Heeh, Quality. heeh. Nah, dekat situ ada Indonesia. Di atasnya financial statement ini ada. Oh ini. Iya, kayaknya. Nah, itu tuh. Apa tuh yang dibahas? Nah, ini abang bisa screenshot sih. Kayak Oh, gini. Dia terkait dengan pelaporan, iya Pen. lembaga, ya, Mhm. informasi keuangan, pengaruh, kemudian kinerja keuangan, pertanggungjawaban, dan respon. Ya, sekitar-sekitar itu kalau kita ngomongin manajemen Indonesia. resiko yang ada di Indonesia gitu. Indonesia ya. Oh, yang terbaru dia berarti membahasnya di itu ya, berarti apa namanya ini Di, financial performance itu ya. iya, area itu. Hmm. Karena kalau yang birunya kan sudah lama tadi, apalagi yang ungu ini Iya, berarti itu udah konsekuensi atau yang lainnya udah agak lama sih. udah agak lama ya. Oh, Yang paling baru lagi tuh yang agak ijo-ijoan. Ini kan quality ya, yang sebelah kanannya ya. ya. Tentang kualitas keuangan sama kinerja keuangan. Lebih ke kinerja. Yang sudah, yang baru juga tapi agak-agak kecil, ya lembaganya sama informasi keuangan. Hmm, Ini itu baru tapi dia tidak banyak yang meneliti. ya. Tapi kan itu terkait dengan informasi, mungkin manajemen risiko, apa pengendalian informasi keuangan, resiko-resiko yang seperti itu. Hmm, ya, ya. Kalau untuk di Indonesia. Nah, ini bisa misalnya abang klik poin yang itu terus abang screenshot. Karena kalau dia save, save kan semua ya satu gambar ini. Iya. Oh, ini harus di screenshot yang di sini ya. Iya betul. Oke, oke, oke. Coba bisa nggak kalau misalnya satu. Bisa. Bisa ya? Di print screen yang ininya, yang Yang pas Indonesia. yang Indonesia tadi ya. Klik Indonesia. Ini, diloncat lagi. Nah, ya bagian itu Bang. Ya. Oke. Kalau mau mappingnya yang biasa di screenshot untuk artikel tuh yang itu. Density Ini. visualization. Mhm. Nah, terus abang klik density colors-nya itu. Ini Iya, biasanya use apa? import. Use. Ah, bentar dulu. Apa sih? Use aja Bang, use free di baik, Bang. Ya, Viridis. rainbow. Biasanya mereka pakai rainbow. Oh ini yang rainbow Ya. ya. Hmm. Nah, Ini. itu yang biasanya di save terus ditaruh Oh, di artikel untuk mappingnya. Save-nya yang file itu, Bang. yang Sebelah kiri, deket item. Ya, oke. Terus file, file, file. file. Oh ini. Screenshot, screenshot, Oh iya. ya. Terus save. Nah, Oh. itu PNG aja. Kalau PNG kan belakangnya bisa apa? Transparan. Kalau JPEG putih dia. Oh. Oke, Bisa dikasih oke. nama dulu, belum dikasih nama, Bang.
November ya. Oke. Nah, kalau ini kita tampilkan, kira-kira bahasanya yang umum untuk yang ini apa saja kita bikin? Kalau yang ini tuh semakin dia terlihat terang, gitu ya, Mhm. maka itulah semakin yang menjadi topik pembicaraan, trending topiknya lah, yang sering diteliti orang, yang sering dibahas, yang sering ditulis orang terkait dengan topik-topik tersebut. Berarti yang krisis ini ya, yang Mm-mm. paling Iya, oh, artinya mungkin di latar belakangi apa namanya manajemen resiko karena pengaruh krisis atau faktor krisis. Tuh. oh. Lalu kalau ini yang paling trending, maka kita menyatakan bahwa penelitian kita tidak di sini lagi kan, seperti itu ya? Iya, Atau riset kita uh-uh. kecil menjadi bagian yang kecil di sini. Artinya nggak umum diteliti orang. Oh, Semakin kecil posisi kita, semakin nggak jelas entah di mana, maka itu mm-mm. semakin jarang gitu. Oh, artinya sebisa mungkin malahan yang tidak Nggak ada ada. dibahas di sini. Iya, Oh. nggak ada di peta ini. Kalau misalnya kita, Ataupun kalau dibahas, dia umpamanya yang mana ini kali ya, yang trade ini ya, yang iya, ancaman gitu. bisa Oh. masuk ke kecil, posisi kecil yang itu. Kita bisa Eh, masukin ini, kategorikan sendiri tentang dana desa, manajemen risiko dana desa, kira-kira yang berkaitan di mana yang finansial yang mana. Mungkin posisinya ada di situ gitu. Dan itu masih masih kecil riset orang yang meneliti tentang itu. Artikel-artikel orang juga nggak ada yang fokus ke situ. ya, ya, ya. Dan kita Oh. juga punya temuan bahwa kalau untuk topik yang ini, yang dibahas itu adalah terkait dengan krisis atau bencana. Oh, tetap dia membicarakan krisis ini secara umum yang besarnya, tapi kita meninjaunya ini tadi dari ini tadi ya ancaman di tingkat desa, kira-kira seperti itu ya. Iya, bisa, Hmm. bisa begitu. Kita kan berangkat dari hal yang umum ya, karena kita mau melihat, kita mau eh, memapping bagaimana manajemen resiko keuangan di tingkat desa, di tingkat lokal gitu. Jadi kita Hmm. menjelaskan tentang itu secara garis besar dan ternyata di dalam apa mitigasi atau manajemen resiko tentang keuangan itu berangkat dari krisis atau banyak latar belakangnya membahas karena faktor krisis. Gitu. Sementara yang menjadi temuan dan hasil dari yang kita mapping itu adalah itu ya, yang bisa kita perlihatkan. Nah, baru kita Oh, masuk ke untuk bab kita gitu. Kita kan mau menggiring ke arah sana tuh, iya, membuat iya, iya. statement ke arah sana. Kalau untuk tentang tata kelola dana desa, pengelolaannya, apakah local government itu sudah memikirkan manajemen resiko untuk hal tersebut? Dari gambaran ini ada dari peta ini, mungkin dia ada di posisi yang mana? Kredit nggak masuk, Hmm. financial internal control mungkin masuk. Nah, mungkin ada di posisi yang itu. Dan kalau internal control tuh kaitannya sama apa aja yang dibahas orang, baru sebatas misalnya quality faktornya gitu. Sementara kita mau bahas apanya gitu. Nah, masuknya ke situ gapnya gitu, Pak. Oh, nah kan kalau kita sorot tadi, umpamanya kita anggaplah kita di internal control kan gitu ya. Mm-mm, mm. Eh, internal control ini tadi di Kita mau lihat keterkaitannya ke networknya, Bang. Geser dulu. mm-mm, geser Pindahin ke dulu, pindahin ke network visualization. Coba oh baru kita lihat tadi internal sini ya. control, iya. Dia keterkaitan sama siapa? Apa aja? Oh Financial ada reporting, quality, mm-mm. dampak, ya kan, informasi, kemudian kinerja keuangan. Tidak menyebutkan posisi si pemerintah lokalnya di situ. Nah, kita bisa kasih argumennya gitu. Hmm, ya, 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 ya. Oh, jadi kita sebetulnya harus lihat bolak-balik ya. Berarti Iya, berarti dari secara sini garis tadi. besar gambaran ini, baru paparan apa-apa. Hmm, Baru berarti kalau secara umum tadi kita ceritakan bahwa
selalu berkaitan dengan krisis seperti itu ya Iya, awalnya temuannya di temuannya itu. ya. Tapi kita itu masuknya dari kita ibaratkanlah tadi dari internal control ini. Nah, kita balik ke network ini untuk melihat bahwa kajian terkait Internal control tuh terkait dengan apa aja? nah sementara yang kita mau kaitkan itu mungkin belum ada di sini Belum mau ada di situ. uh, Karena kita mau melihat dari sisi pemerintahannya, local government-nya gitu ya. Sementara oh, kalau ini internal control, mungkin mereka kayak audit internal, mereka ingin melihat dampak, mereka ingin melihat quality gitu. oh, Atau pelaporan keuangannya. hmm, Tidak hmm. tidak khusus tentang dana desa atau beserta dengan karakteristik lokal lainnya itu nggak ada. Oh, ya bisa ditangkap ya. Ya, lebih ke Berarti sebetulnya nggak semua juga kita apa ya kita jelaskan ya. iya, Misalnya tadi, tapi yang pasti yang besarnya ini itu harus tetap kita apa namanya kita narasikan sebelum kita masuk ke ya sebelum masuk ke bagiannya kita mungkin yang harus betul-betul kita sampaikan narasikan di sini yang besar-besar ini ya yang krisis baru finansial apa namanya performance performance, ini. Baru kita masuk ke yang mana sih yang berkaitan dengan riset kita itu. Baru iya, dari riset yang berkaitan itu sudah pernah dibahas terkait dari yang poin-poin yang itu tadi ya, yang di sini tadi, yang ditangkap di sini tadi. apa aja Baru misalnya. ya, oke oke. Baru Kalau saya sih ngelihat ini malah hasilnya lebih ke kayak keuangan ya. Kayak hmm, bagaimana karena di luar negeri ya, bagaimana orang luar itu tentang tata kelola keuangan mereka. Mungkin lokalnya mereka dengan lokalnya kita beda gitu, Bang. iya iya. Jadi lokalnya mereka itu tetap ada yang namanya apa? Bank atau tetap ada yang namanya transparansi keuangan Hmm, level-level bank swasta atau debitur, kreditur segala macam. Sementara kan karakteristik lokalnya kita kan beda. Nah, itu juga ya. bisa sih masuk ke tulisan kita. Oh, ya ya. Oke oke. Ya. Maka mungkin kalau mau biar nggak banyak banget di seleksi item itu tadi mungkin lebih ketat aja Bang kita Betul, iya, buang. iya. Nanti di apa namanya dipastikan betul apa item-item itu yang mana yang akan dipilih gitu ya. Berhubungan enggak gitu bisa dibuang aja langsung. Iya, iya, iya. Oh, ini nanti kalau tinggal mengurangi kita kan tinggal balik lagi ya. Iya bisa. Kalau kita mau mengurangin, Mm-mm. kita backnya di mana? Lupa. Kalau saya sih lebih suka save dulu yang ini terus ulang lagi gitu. Oh, berarti ini kita save seperti yang tadi lagi file ini Mm-mm. semuanya kita save gitu ya. Mm-mm. Yang Bisa juga save yang itu Bang. Save di sini post viewernya bisa. yang ini. Mm-mm. Oke. Oh, Oke. ini Langsung novel oke aja bisa. masuk oke aja. Mm. Enter the name. Oh, ya masukin aja nama. Oh, ini yang di-save keseluruhannya. Iya. Oke, baru kita back gitu ya. Ya. Oke. Terus apa lagi ini yang perlu kira-kira? Sudah, paling itu. Hmm. Eh, kota, membaca kota sudah ya. Membaca petanya itu juga sudah. Tapi udah di ini ya, screenshot udah di save ya, Bang. Sudah. Sudah berapa kali di screenshot tadi udah masuk ke filenya nih. Heeh. Kalau Hmm. yang bawah-bawah tuh ya di bawah cluster tuh itu ini aja sih. Tampilan mau pakai background yang hitam atau enggak bisa dicoba diklik bawah Yang kanan. mana? Yang Bawah, ini, iya bawah. Bawahnya lagi. Klik aja, bukan, Bang. yang Itu. back Nah, black. iya. Hmm. Nah, mungkin dia bisa Oh, lebih terang gitu.
Oh, ini hanya untuk apa ya? Untuk tampilan ya, bukan Iya, untuk pembacaannya. Tadi hanya yang mm, tadi itu ya, dari iya. network visualization, baru overlay. Overlay Itu ini terkait hanya, dengan kota. Semakin dia terang, kita bisa lihat di bawahnya itu semakin kuning kan, artinya itu semakin baru, oh ya, oke. topik-topik baru gitu. Oh, berarti kalau kita narasikan bahwa apa namanya pada tahun-tahun ini, maksudnya tahun Iya, 2014 berarti ya iya, paling terakhir. kisaran mungkin mulai dari 2014 ya, Oh, atau ya sekitar 2014 itu eh temanya sudah temanya ini ya. tentang financial kinerja gitu segala macam. Oh, Kalau di 2006 atau 2010 ke bawah itu tentang apa tuh? local authority ini Nah, ya. kekuasaan-kekuasaan lokal masih bahas tentang kekuasaannya. Sementara kalau udah 2014 ke atas tuh udah berkaitan dengan kinerja keuangan. Oh, Nggak kelihatan dari situ. ya. Ya, oke, berarti network visualization ini overlay untuk melihat apa namanya tahun Keterbaruan, terbaruan baru. kalau Oke. itu mappingnya yang biasa untuk kita screenshot, semakin dia terang, semakin itulah yang menjadi fokus orang untuk membahasnya. Oh, fokus yang paling ya istilahnya masuknya seharusnya atau sebaiknya dari yang ini ya, yang fokus utamanya ya. Iya. Oke, Mm. oke, ya, ya, ya. Oke, ini Makin nggak nanti tinggal kelihatan di situ semakin bagus juga. Artinya memang jarang bagi orang bahas bagi kita peneliti. bagi kita, ya. Tapi untuk menarasikannya kan nggak bisa kita serta merta langsung bilang bahwa ini baru tanpa Iya, menceritakan apanya ini ya, density-nya ini tadi ya. keterkaitannya, iya betul. Mm. Oh, oke, 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 oke. Baik, baik. Iya. Hmm. Termasuk argumen kita, keyword itu dituliskan gitu. Ada berapa apa namanya? Berapa item yang kita include ke situ juga kita kasih alasan. Kayak tadi kita udah meng-create 5 aja, tapi ternyata memang klasternya itu 8. 8. Artinya memang kita betul-betul harus fokus di 8 hal itu. Gitu. Hmm. Nah, bisa juga Ya, Bang urutkan misalnya klaster klaster dari 8 klaster itu, klaster satu apa misalnya yang paling banyak. Kalau kalau kita tulis semua 37 tuh kebanyakan ya mungkin. iya. Klaster satu tuh yang paling jadi sorotan apa tentang krisis. Bisa kelihatan Oh, kan dari bulatannya itu. Klaster iya. 2 apa gitu yang jadi induknya. Hmm. Artinya berangkat pembahasan tentang risk management terutama untuk keuangan tuh ya dari situ. Hmm. Ya, ya, ya. Oh, karena krisis masuk di klaster satu ya. Kalau Klaster satu, kalau kita lihat klaster 2, contohnya dia negara, citizen, citizen. Abang balikin dulu ke network biar dia kelihatan. Oh, Yang klaster 2 tadi warna apa ya? oh iya, warna hijau. Hijau. Nah, apa yang paling besar di warna hijau? Oke, kita Yang bisa paling lihat. besar ini ya, atau Financial sustainability. ini kan, Iya. financial Nah, sustainability. itu induknya untuk klaster 2. Wah, Artinya apa ini namanya? ya. Keberlangsungan keuangan. Hmm, begitu. Oke. Ya, jadi ya karena kalau kita bahas semua item Semuanya. ini juga eh, Iya, sudah kepanjangan itunya ya. Jadi paling nanti dibagi cluster satu yang paling banyak terkait dengan krisisnya, baru iya. cluster 2 ini, Klaster 2 tentang sustainability cluster 3, financialnya. Terus cluster kinerja 3. keuangan gitu. Oke, oke, oke. Siap, Jadi siap, siap. diskusi-diskusi tentang risk management fokusnya ke 8 klaster itu besar. Oh, diskusi terkait risk management itu
ada di 8 klaster itu. Nah, 8 klaster itu juga ada titik fokusnya lagi ya, lebih Iya, apa? iya. Mm. Tapi kita keywordnya udah masuk ke finansial sih. Jadi apa namanya? Manajemen resiko keuangan, terkait keuangan Hmm. ada 8 klaster. Oh ya. Oh, berarti bukan hanya manajemen risikonya, kita yang 8 klaster itu sudah untuk financial risk Finansial, management. Ya, iya. ya, ya. Oke, oke. Karena Bukan dari risk manajemennya ya. bukan, karena udah Oh, di oke. klaster satu aja kita udah masuk ke hal-hal tentang keuangan gitu, krisis dan lain Oh, sebagainya. oh, ya, ya. Kalau kita hanya pakai risk management saja, bisa aja sudah Bisa puluhan klaster. politik, Ya, ya. perang masuk di situ. Oh, iya, iya, betul, betul. Oh, berarti intinya semakin spesifik dia eh, Semakin bagus, semakin bagus dan hasil network visualization-nya ini ataupun items-nya ini semakin items fokus. daripada apa namanya keywords yang kita masukkan bukan dari Iya, tema besarnya lagi ya. bukan, bukan, Bang. Oke, oke, Dia oke. udah menjurus ke situ. Oh, ya, ya. Karena Tadi pasti saya masih, beda. Kalau risk hmm, management aja pasti beda. ya, 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 ya. Oh, tadi Kayaknya saya saya masih keliru. ngirim risk management aja ya Bang ya ke Abang ya. Gimana? Pernah ngirim yang risk management aja gitu. Pernah, pernah. Yang waktu lewat, yang udah ada gambarnya itu. Makanya saya makin bingung kemarin itu. Gambarnya pun lebih banyak lagi kemarin. Tapi itu kayaknya hanya pakai kata kunci risk management saja. Iya, coba. Hmm, ya, ya, Wah, ya. iya, besar banget. Iya, Supply chain, risk management tuh. Risk iya, manager, corporate governance. iya. Besar. Kalau ini udah fokus sih dia. Apalagi udah ada Indonesia. Oh, iya betul udah masuk ke Indonesia ya. Nah, sarannya Selfie ini saya biasanya atau umumnya memakai kata kunci yang kalimat tadi atau kata kunci yang seperti biasa di artikel itu, istilahnya yang menggunakan and atau or itu. Kalau saran saya lebih langsung, Bang. Kalau Langsung dia satu. langsung Mm-mm. segitu kebaca, artinya kan apa ya? Mereka langsung menghadirkan, memberikan artikel-artikel yang memang sudah fokus ke situ. Kalau Oh. dia satu-satu, bisa Mm-mm. juga, Bang. Misalnya karena Abang udah ada file di Mendeley ya. Iya. Mendeley sudah dibaca, pernah dibaca semua. Mm-mm. Tapi kalau cuma kurang dari 50 gitu atau cuma 20 itu nggak seberapa signifikan nanti. Paling dia Betul, cuma betul. satu garis gitu aja, nggak cukup membantu kita juga. Klaimnya terlalu lemah ya. Iya, betul. Kalau ini kan Oh, udah banyak tuh seribuan gitu. Kalau cuma iya, iya. 20, 30 ya itu bisa, kalau bahasanya kenapa nggak kita bikin manual aja? Kalau cuma Oh dua iya, puluh artikel betul, gitu betul. kan. Iya. Artikel ini tentang ini, artikel ini tentang ini. Gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau ini kan karena dia sudah membaca ribuan dan banyak artikel. Sebenarnya kalau Oh, kalau misalnya kita udah baca banyak itu tadi mungkin udah 200, udah 300 gitu. Saking mm-mm. pusingnya, yang di Mendeley itu bisa kita save list juga dan kita saat nampilin tuh dua file list tuh bisa, Bang. Kita blok bareng terus open gitu. Bisa. Oh, Muncul juga dia akan berkaitan atau apa? Membuat peta kayak gini juga dia. iya. Tapi kan itu manual ya. Kita kan Iya. manual nge-save dulu, baca sendiri, nge-save dulu, baru kita apa namanya pilih sendiri ya, pilih sendiri, masukin ke folder sendiri gitu. Baru kita save, baru kita include-kan hasil temuan atau manual kita itu ke dalam mesin lah, temuan mesin ke sini. Bisa jadi si mesin juga udah nemuin itu gitu, tapi ya tetap dimasukin. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Mungkin ini kan udah Abang save, nanti Abang seleksi lagi lebih ketat lagi dengan Iya. pertimbangan ini itu segala macam. Nah, pertimbangan-pertimbangan kita memasukkan kata-kata untuk itemnya itu juga bisa kita kemukakan kalau untuk menulisnya nanti. Hmm. Kenapa misalnya kata-kata yang berikut ini kita eliminasi gitu. Atau kata-kata Ya. berikut ini kita masukin kenapa? Pertimbangannya apa? Semakin Oh.
ada argumen untuk itu kan semakin jadi pertimbangan editor juga untuk. Berarti ini betul-betul diseleksi nih. Iya, iya, ya. Bukan bukan memanfaatkan saran dari aplikasi itu ya istilahnya yang Iya, abu-abu tadi dihapus semua gitu ya. iya, kita tetap ada pertimbangan peneliti kenapa misalnya. Hmm, ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Oke, dicatat. Tinggal ditulis saja. Iya, menulisnya nih. Penulisnya ini butuh konsentrasi. Iya. Aduh. Dia memang begitu kalau misalnya kita seharian tuh ya udah lebih dari 6 kali 7 kali aja si publish Paris-nya itu udah error. Kayak mungkin Oh, jatah jatah harian deh. oh, iya, iya. Mm-mm. Makanya saya sempat saya ini lagi uninstall, baru saya install ulang lagi. Ya, Tetap tapi begitu. ya tetap begitu. Makanya akhirnya saya diamkan, saya berhenti. Ya ini makanya tadi nih coba lagi, ternyata bisa lagi. Bisa. Berarti mungkin Iya. seperti yang Selvi bilang itu memang nggak bisa apa namanya terus-terusan dia gitu. Karena gratisan mungkin memang. Jadi Iya, iya. jatah sehari bisa mengakses berapa aja. Oh, ya. Oke. Tinggal dicari aja mungkin contoh pemaparan ya pakai post viewer gitu. Nah, di situ bisa kita ikutin template-nya. Apa aja yang mereka paparkan gitu kita bisa ikut. Udah itu udah ada sih, cuma tetap aja kemarin belum belum apa namanya mungkin waktu apa namanya pelatihan-pelatihan ini nggak terlalu jelas waktu itu sehingga eh, nggak bisa membaca overlay ini untuk apa sih, density ini untuk Mm-mm. apa, kira-kira seperti itu. Ada udah beberapa contoh yang udah terbit yang itu memang yang ada yang dari UGM juga kalau nggak salah itu, tapi memang bukan temanya bukan ini, tetapi tidak-tidaknya langkah-langkahnya nanti bisa diikutin. Ya. Oke, ini udah tak rekam nanti tak ini kasih memang. Oke, thank you sekali. Nanti dikirim rekamannya nanti kalau apa nanti tinggal diulang-ulang lagi. Iya. Selama ini saya ngikutin itu yang selfie kasih itu, Heeh, yang Prof. Abdillah itu iya. Nah, itu hampir, bagus kan, Bang? iya hampir kayaknya sudah hampir 30-an YouTube-nya itu udah saya Oh, saya mantap. ikutin gitu. Bahkan Ya, saya juga udah apa namanya lakukan komunikasi ke panitianya, cuman bisa masuk ke grupnya itu kalau kita udah pernah ikut pelatihannya. oh, dan pelatihannya berbayar ya? Berbayar lumayan sih, sampai 15 jutaan. Wow, Saya, dahsyat. iya, saya udah telusurin memang, tapi uh, karena kan yang disampaikan di channel YouTube-nya itu ada beberapa sengaja mungkin dilompatin dari apa namanya sesi satu, kan ada sesi satu sampai 20 berapa itu. Nah, itu nggak lengkap. Jadi karena penasaran, waktu itu saya komunikasikan ke sana. Jadi mereka nggak bisa kasihkan semua. Jadi yang memang yang dipublish di YouTube ya hanya hanya seitulah, sebanyak itu. Tapi itu juga lumayan sih kalau kita ikuti step by step sih bisa sih. Ya, ada yang sampai 8 jam, Bang, 6 Betul, jam. ya. Saya pokoknya kalau kalau nggak ngajar apa ke kampus, saya di rumah nonton itu saja. Saya sambungkan ke TV biar layarnya lebar. Iya. Itu Iya, tuh jadi pengetahuan kita juga ya. Nanti kalau misalnya ditanya terkait dengan ini, bisa jawab secara ilmiahnya kaitannya dengan apa. betul, betul. Memperkaya. Bagus Ya, sih, bagus sih ya. Tapi bagus. memang ya dia udah punya tim sih ya, timnya sudah solid. Bahkan ada yang saya telusuri itu yang bekas mahasiswa dia itu sekarang direkrut sebagai apa ya, eh, peneliti Kementerian Luar Negeri di salah satu kedutaan. Jadi gitu saya ikuti, kan moderatornya kan ganti-ganti tuh. Iya. Moderator setiap ada YouTube-nya itu. Nah, ada satu di baru saya telusuri data-datanya mereka di ini di LinkedIn itu. Oh, ternyata
bukan di Indonesia lagi mereka stay-nya gitu, udah kerja di mana. Tapi bagus sih apa namanya timnya solid dan komunikatif sih. Gitu. Kalau kampus Mereka tuh IPD antropolog itu Bang, banyak kan betul, antropolog. ya antropolog, ya keren Dan keren lah kalau itu. kalau antropolog kan banyak ini ya, banyak apa NGO luar gitu. Ya, ya, Kerjasama dengan kementerian atau ya ada lembaga-lembaga itu luar. Kementerian Luar Negeri itu ya apa sih yang meng-hire dia itu. Jadi saya lihat oh iya, tapi dia itu memang melakukan penelitian tetap fokusnya pada penelitian-penelitian antropolog sama sosiolog memang. Tapi kalau untuk memperkuat metode memang bagus tuh Bang. Kayaknya Ya, anak-anak IPDN itu harus dikuatin metode. Tapi mau mulai dari mana bingung. kadang jalan sendiri makanya pusing. Iya betul. Ini tuh Bang, coaching klinik itu kan Ah, untuk ini ya sebenarnya menambah pengetahuan dalam metode penelitian, menulis ilmiah, begitu-begitu mm-mm. kan. Jadi biar nuansa akademiknya itu lebih kerasa lah Iya, niatnya tuh. iya, Tapi itu tuh diklaim sebagai itu kan karyanya CPNS, ibarat kalau mau lulus S1 tuh harus nyelesain skripsi gitu. Jadi itu betul. cuma ajang belajar, bukan ajang untuk apa membumikan itu gitu. Oh ya sudahlah, terima aja. Padahal sesi satu udah sama Prof Ilham. Bang, kenal Iya, nggak Prof Ilham? kenal saya udah berapa kali kan itu 1 tahun di bawah saya kalau Ya. STPD-nya, jadi kenal. Nah saya kan ikuti, pokoknya yang begitu saya tahu seluruh anak bimbingan saya wajibkan ikut. Cuman anak bimbingan saya yang tahun ini kan memang apa namanya lelaki ini semua, jadi ya prinsipnya mereka memang Cepet selesai. cepat selesai, ya, pokoknya selesai gitu. Ya, jadi agak beda. Nah, yang saya agak tertarik seperti ada yang beberapa Nindya yang pernah saya ajar itu, nah mereka itu sudah pernah menulis, apa sebetulnya waktu itu saya pancing ikut lomba karya tulis ilmiah Ya. antar kampus. Jadi mereka masuk di 5 besar gitu. Jadi itu kalau itu memang mereka senang gitu. Tapi kalau yang untuk bimbingan ini kemarin kan saya cek siapa yang ikut coaching klinik yang kemarin kan katanya nggak jadi Pak katanya. Lah, saya aja ikut sampai selesai saya bilang begitu kan. Aduh. Itu udah sesi dua, nanti masih ada sesi ketiga Bang, itu sama saya. Oh, oke oke Kalau oke. sesi ketiga sih ini aja untuk pemula ya, biar Mm-mm. mereka itu gimana apa isi latar belakang tuh nyambung gitu, isinya apa, nggak cuma kopas pindah Ya, gitu ya, ya. aja. Itu Nah juga terus sering saya protes itu yang latar belakang itu. Kita ini mau menceritakan atau mau melakukan penelitian apa sih? Kok ceritanya mulai dari Indonesia merdeka, iya ada yang zaman penjajahan. Saya ya kalau yang bimbingan saya itu saya buang-buang, bahkan kalau tahun-tahun yang lalu juga penguji ya kita terlalu besar sekali ceritanya. Saya bilang masa Indonesia merdeka, Indonesia terdiri dari apa namanya banyak pulau, seolah-olah kita mau meneliti seluruh pulaunya. Saya bilang padahal nanti hanya sebagian kecil, langsung saja lah fokus, saya bilang seperti itu. Tapi ya memang ya mereka masih seperti itu sih. ada satu yang dulu Nindya di sini ya, Hmm, tiga sih yang intens sama saya walaupun saya bukan bimbingannya gitu. ya. Mereka dari latar belakang tuh ya mereka mau belajar apa apa dulu nih yang dimasukin. Saya bilang kalau kalian masih pemula udah langsung aja tujuan di awal kata tuh langsung aja untuk apa gitu, baru nanti mengalir. Soalnya di frame mereka ini kalau neliti ini nggak ada datanya. Di frame mereka tuh data itu bener-bener yang bulat-bulat dari Pemda atau dari mana udah ada tabel, udah ada ini. Betul, Itu betul, saya bilang betul. data tuh bukan begitu, sampai Iya, capek saya bilangnya kalian cari di betul, iya. jurnal statement itu tuh termasuk data, jadi nggak yang bulat-bulat ini laporan lakibnya ini data itu bukan. Tapi Iya, untungnya mereka mau belajar sih, jadi iya, ini aja iya. minta minta ngezoom lagi gitu mereka. Betul. Soal data itu memang ya, saya bilang, Pak, nggak ada datanya, Pak. Data apa yang nggak ada? Contohnya, mereka klaim bahwa Pemda itu apa namanya satu SKPD itu
tidak pernah melaksanakan sosialisasi. Dari mana kamu tahu dia nggak pernah sosialisasi? Saya tanyakan Pak, katanya pernah. Lah, terus dicari datanya nggak ada. Ya nggak akan ada yang menuliskan itu, membuat daftar di dinding, baru pernah sosialisasi pertama tahun sekian. Nah, caranya ya itu yang harus ditelusuri secara dokumen, kapan mereka pernah mengundang peserta sosialisasi itu, siapa yang diundang. Nah, itu harus dicari manual, nggak bisa, nggak ada di laporan itu nggak pernah disampaikan tentang itu. Lah, jadi kalau gitu lama, Pak. Bukan lama, tapi harus dikerjakan. Saya bilang begitu. Ya itu di prinsip mereka tuh data tuh tinggal copy paste, udah Iya, tabel gitu. betul. Jadi saya bilang kalau itu bukan data, saya bilang. Contohnya, kalian meminta data struktur organisasi, dikasihlah. Nah, itu bukan data, itu hanya memindahkan data orang dan klaim-klaim milik kalian, saya bilang begitu. Kan begitu kan? Jadi diminta struktur organisasi, yang PDF-nya, plek dimasukkanlah ke skripsinya inilah. Itu hanya memindahkan. Nah, kalau seperti itu, semua orang juga bisa, aku bilang. Jadi bukan Heeh. itu. Ya, tapi pelan-pelan sih. Ya, mudah-mudahan semakin hari semakin banyak yang mau bertanya seperti itu. Gitu. Kalau saya yang enam orang yang tahun ini, saya lihat hanya 2 orang yang agak pengen berbeda dengan yang lainnya. Contohnya seperti penelitian terdahulu. Nah, di mindset seluruh Wasana Praja ini atau Praja Utama ini, penelitian terdahulu itu 3, nggak boleh lebih dari 3. Loh, jadi siapa sih yang mengatakan itu? Saya bilang, iya Pak, kami udah periksa laporan-laporan akhir atau skripsi yang sebelumnya, itu 3 Pak. Ya, nggak mungkin, saya bilang. Makanya yang 2 orang itu, jadi gimana Pak? Nah, kalau ada 200 penelitian yang sudah dilaksanakan sesuai tema itu, ya diucapkan saja. Tapi nanti saya dianggap aneh, Pak. Ya nggak apa-apa, memang kita harus aneh dulu, saya bilang gitu. Jadi yang 2 orang itu mau. Jadi mereka coba cari di Google Scholar. Nah, itu pun sebetulnya belum benar sih. Jadi menurut mereka ada 56 penelitian yang mirip dengan penelitiannya mereka. Nah, itulah yang mereka coba klaster. Jadi klasternya juga bukan klaster lokus ya, saya bilang. Tapi klaster apa? Oh, dia gunakan teori apa, metodenya metode apa, teknik wawancara apa namanya pengumpulan datanya apa. Nah, itu yang di klaster ya, bukan jangan selalu mengatakan penelitian saya berbeda dengan yang lainnya karena saya di Maluku, yang lainnya di Papua dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ya memang harus kerja keras sih kalau mau membangkitkan minat pelajar yang kayak gitu. Betul betul. Nanti yang ketiga tuh seperti itu terkait dengan latar belakang tuh isinya apa gitu. Jadi outputnya itu memang dari kegiatan latsar, tugas latsar saya itu kayak semacam checklist gitu Bang. Oh, Checklist untuk artikel yang bagus atau yang baik gitu sesuai dengan kaidah ilmiah. Misalnya latar belakang sudah memuat apa gitu. Jadi bisa oh, kayak template lah, ya, template ya. misal mereka harus memenuhi itu. Oh, udah ada ininya, udah ada ininya. Terus sama satu lagi ini penerjemahan karena ada CPNS penerjemah juga di sini. Jadi kegiatan Oh, aktualisasi latsarnya buka layanan terjemahan proofreading gratis. Kalau biasanya kan bayar ya, kita iya. gratis. Dan itu ya ampun Bang, di sini maksudnya cuma dibilang bagus 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 gitu aja, tapi kayak bagusnya itu bukan menjadikan bahwa itu memang satu inovasi untuk kepentingan lembaga, tapi mereka cuma Oh, klaim untuk kepentingan kalian lulus sebagai CPNS gitu. ya ampun. Makanya ya udah. Tapi kita tetap ini kok. Kalau kalau misalnya ada artikel Bang yang mau diterjemahin, kita bisa Oh ini. gitu ya. Iya. Nanti adalah saya kirim ada satu yang apa namanya sudah berbahasa Indonesia sih sudah sesuai template yang tujuan apa ini juga dari bagian disertasi ini juga sih. Iya. Nah, nanti saya kirim karena kemarin saya cek yang nggak resmi juga sih itu apanya penterjemahnya dia hitungannya berapa ya? Ada yang Rp90 per kata Hmm, iya. dan 90 ada yang
ada yang Ya, padahal 110. kan IPDN ini banyak, Bang, penerjemah. Berapa orang? Ih, banyak, Bang. Di Nangor tuh banyak banget. Siapa? Nggak ada. Banyak di bawah komandonya Kak Mono tuh sekarang. Oh, yang di lab bahasa. Tapi Di kan lab bukan bahasa. pegawai IPDN. Pegawai IPDN, nih kita aja CPNS IPDN ada satu nih di Kalbar. Makanya dia bikin layanan penerjemahan. Oh, enggak. Maksud Tapi saya yang di IPDN ada yang tahu bahasa Inggris, tapi dia nggak pernah buka layanan untuk penerjemah. iya, maksudnya tapi fungsional mereka kan penerjemah. Oh, iya iya, yang sarjana-sarjana sastra itu, Iya, yang kemarin untuk apa namanya, untuk invasi itu, iya dia mereka taruh ke sana. iya. Tapi kalau dari sisi apa namanya latar belakang sebetulnya enggak, karena kebetulan mereka sastra Inggris. Hmm, Yang paling yang bagus itu paling adiknya Prof. Dede ada satu memang. Nah kalau itu memang dia dari dulu yang pinter bahasa Inggris. Terus ketika banyak dosen waktu itu yang suka short course ke luar, dia suka membantu ini, membantu buat essay, menerjemahkan essay. Kalau itu saya kenal satu baru anaknya Ibu Wangsih yang sekarang sudah dosen bahasa Inggris. Siapa namanya? Mutiar. Nah, namanya Mutiar. Nah, kalau itu memang ya karena dia PNS, dia memang S1-nya sastra Inggris, S2-nya juga dia. Nah, sudah beralih fungsi ke dosen, bukan fungsional penterjemah lagi. Nah, di IPDN banyak jadi status fungsional penterjemah, bukan karena memang penterjemah, tetapi untuk memenuhi apa kuota kan harus ada namanya lembaga pendidikan harus ada penterjemah gitu jadi dimasukinlah ke sana makanya banyak yang nggak sesuai ada yang jadi fungsional perencana kan padahal dia nggak pernah bekerja di perencanaan makanya kan sekarang iya. kesusahan mereka itu harus membuat tulisan juga kan untuk naik pangkat nanti. Betul. Tapi nggak Oh. apa-apa kalau misalnya ada ini, apa namanya, mau layanan terjemahan. Bahkan coach kita tuh Rivelino, coach Mm-mm. Rivelino. Dia malah minta saat mau seminar rancangan aja, baru seminar, Mm-mm. udah ada satu artikel yang terpublis di jurnal katanya. Kataku, Oh coach, yang namanya publikasi itu ada bulan-bulannya, bulan November kah, Desember kah? ya. Enggak, karena besok saya mau seminar, terus besok ada terbit dalam waktu 3 hari, enggak gitu. Ya pokoknya anak-anak bimbingan saya harus bisa mencapai, ya ampun. Itu teman satu angkatan saya itu padahal dia pertama buat artikel itu bareng saya Ya. kita terbitkan di IPDN. Hmm. Nah, itu pertama kali waktu itu dia buat artikel. Nah, sekarang karena dia mau ke Widya Wiswara Utama, dia memang harus terbitkan itu. Dan dia udah banyak kerjasama memang. Baru-baru ini kalau nggak salah ada artikel internasional sih. Dia memang lagi semangat-semangatnya itu Hmm. buat artikel. Oh, jadi coachnya si Rivelino juga. Iya, Oh, iya. ya, Dan agak-agak absurd gitu memang. Jadi nanti ya. pas kami ujian November ya, ya November pertengahan, udah ada ini output satu jurnal katanya yang di print. Saya mau bilang, coach, ya memang jurnal itu kan memang ada versi online, versi cetak, iya kan, Ya, Bang. Jadi agak lucunya dia kan udah publis tuh katanya jurnal internasional. Nah, ini udah saya sudah. jadikan buku, kata dia gitu. Iya, iya. Terus saya lihat, ya itu kan satu edisi jurnalnya, dia cetak sendiri, katanya di Cilandak, bukan buku yang gimana gitu. Ya tapi Betul. ya iyain aja deh, iya, iya coach, iya. Iya, iya. Padahal dia fokusnya kan ke Satpol PP. Iya. Ya, bisa nanti saya WA-WAan sama dia. Itu hampir sering kok WA-WAan sama dia. Prof Ilham tuh karena beliau juga. Ya, dia kan eh, pernah buat kerja sama dengan BPSDM sama Universitasnya Prof. Ilham. Mm-mm. Iya, karena Prof Ilham.
Masukkan katanya satu prof untuk jadi coachnya. Oke, siap coach gitu. Udahlah, ya siap-siap. Ya, ya, ya. Oke deh Bang.